Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang apakah dalam program diet kalori Anda akan dilarang untuk ngemil ya, atau makan snack, kudapan, camilan, dan sebagainya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah snack atau kudapan yang berupa crackers atau ya biskuit semacam seperti itu ya. Dan kebetulan saya ada bawa dapat crackers onion potato gitu, biskuit rasa kentang bawang, dan biasanya kayak gini yang banyak disukai ya, biskuit atau berupa potato ya, kentang gitu ya, yang digoreng, dibikin keripik dan sebagainya, itu paling disukai. Dan biasanya satu bungkus itu cukup banyak isinya ya, gramnya gitu ya. Ini yang porsi kecil saja. Dan akan kita bahas apakah ini boleh dikonsumsi ataukah tidak. Jadi ya, diet kalori boleh ngemil? Pertanyaannya itu. Ya, karena banyak ya program diet lain yang sama sekali tidak memperbolehkan Anda untuk ngemil ya. Jadi camilan ini dianggap sebagai salah satu biang keladi lah, atau penyebab dari susahnya Anda untuk menurunkan berat badan Anda. Anda mungkin sudah mengurangi porsi makanan Anda, makan berat Anda mulai dari sarapan udah diganti, bahkan karbohidratnya dihilangkan, diganti dengan sesuatu yang berserat, misalnya oats dan sebagainya, atau apalah gitu ya, konsumsinya, atau telur gitu ya tanpa digoreng, mengurangi minyak dan sebagainya. Tapi atau siangnya, malamnya begitu, menghindari atau beberapa yang tidak boleh makan malam dan sebagainya. Dan juga tidak boleh benar-benar menghindari yang namanya camilan ini. Nah, akan kita bahas boleh atau tidaknya. Jadi kita sendiri sekali lagi ya membebaskan Anda mau makan ini boleh, snack semacam seperti ini silahkan gitu ya. Dan snack seperti ini sebetulnya cukup mudah untuk kita pantau gitu, apakah bisa atau boleh kita konsumsi atau tidak, karena di setiap kemasannya terdapat nutrition facts atau informasi nilai gizi. Dan yang paling penting ya, bukan soal lemaknya dan sebagainya, atau karbohidratnya, atau kandungan gulanya, atau garamnya, natriumnya, tetapi lebih kita fokuskan ke kalorinya atau jumlah energi. Di sini dicantumkan energinya, yang mana adalah kandungan kalori atau kandungan suplai energi yang terkandung dalam makanan tersebut. Nanti Anda baca aja totalnya ya, semuanya. Dan itu perlu diperhatikan juga ya, servingnya atau jumlah sajiannya itu per berapa, atau mungkin satu kemasan itu bisa dibuat dalam atau disajikan dalam berapa kemasan atau sajian dan sebagainya. Itu harus Anda perhatikan. Kalau untuk yang saya pegang ini kebetulan dia per 100 gram, jadi juga yang per 100 gram semacam seperti ini, tidak per sajian ya. Kalau per sajian ya, dan satu bungkus itu ada berapa sajian, misalnya satu bungkus gitu ya, bisa disajikan untuk 4 sajian, per sajiannya berapa gram, itu Anda kalikan jumlah kalorinya per sajian. Jadi misalnya di sini 480 misalnya untuk 480 kilokalori untuk 4 sajian, ya Anda kalikan 4. Cuman kebetulan kita di sini tercantum per 100 gram. Kemudian ya jumlah kalorinya ada 480 kilokalori, atau pakai C atau pakai K ya, sama ya, kilokalori. Terus ini 100 gram itu ininya ya, total 400 kilokalori ini setiap 100 gram. Sementara ini berat bersihnya itu 60 gram, jadi tidak ada 100 gram ya. Untuk
Untuk snack yang saya bawa ini kebetulan 60 gram. Nanti Anda kaji juga untuk snack-snack lain yang mungkin akan Anda konsumsi 60 gram ya. Jadi tidak ada jumlah segini ya, karena ini separuh lebih. Katakanlah separuhnya 240. Saya nggak bawa kalkulator ya, tapi nanti Anda bisa hitung sendiri. Ini cuma sebagai ya cara supaya kita tahu lah jumlahnya. Kurang lebihnya katakanlah kalau separuhnya 50 itu dia berarti 240. Kalau 60 kita misalnya 280 kali ya. Sekitaran kurang lebih. Kayaknya sih kurang dari segitu, tapi kita anggap saja seginilah karena dia 60 gram, bukan atau bahkan lebih. Saya nggak tahu, kebetulan nggak bawa kalkulator tadi, lupa. Karena saya pikir sajiannya ini kemasannya sudah disesuaikan. Biasanya untuk produk-produk lain itu memang sudah disesuaikan berapa takaran jumlah servingnya atau jumlah sajian per kemasannya itu, dan biasanya ya Anda tidak memperhatikan itu. Anda selama dia masih dibungkusnya Anda habiskan semuanya, tinggal Anda kalikan. Kalau misalnya 4 ya, kalorinya totalnya berapa, Anda kalikan 4, 2 Anda kalikan 2, 3 dan seterusnya. Jumlah kalorinya ini biasanya kalori ini per sajian, jadi Anda jangan terlena, oh jumlah kalorinya kecil, enggak, itu per sajian bukan per bungkus, seperti itu. Oke, nah 280 ya katakanlah. Anda makan satu bungkus tadi 280. Itu yang kecil loh. Bungkus tadi kan cukup lumayan kecil. Banyak sekali yang lebih gede begitu ya. Biasanya itu gramnya bisa sampai 200 gram, ada yang 250 dan Anda habis. Biasanya persajian misalnya katakanlah 100 gram. 250 itu 2,5 kali. Jadi misalnya ini per 100 gram ya Anda kalikan. Atau ini per 100 gram. Pokoknya nanti berbeda-beda lah per persajian itu. Jadi Anda tinggal kalikan. Nah, jumlahnya inilah yang harus Anda perhatikan dan akan menjadi tolak ukur apakah boleh ataukah tidak. Nah, dia menjadi boleh ya ketika memang ya nanti Anda bisa mencari kebutuhan kalori Anda, apalagi Anda yang sudah bergabung dengan program diet kalori, tahu kebutuhan kalori Anda ya minimal itu atau kita sebut BMR itu berapa. Setiap orang berbeda-beda sesuai dengan jenis kelaminnya, sesuai dengan berat badan dia saat ini, sesuai dengan tingkat aktivitas dia, apakah dia sangat aktif ataukah tidak terlalu aktif dan sebagainya, semuanya berbeda-beda. Misalnya pria itu biasanya di kisaran antara 1.500 sampai dengan 1.800. Kita ambil contoh misalnya 1.700. Nah, sudah misalnya untuk pagi dia sudah habis katakanlah 600, siangnya sudah, karena ini 900 misalnya, ini sudah 1.500. Nah, Anda mau menambahkan ini, nanti Anda surplus lagi. Kalau ditambahkan dengan 280 akan surplus 80 kilokalori. Nah, ini kalau terus-menerus terjadi kan juga akan membuat diri Anda gemuk lagi, karena sisa ini ya dari kebutuhan yang 1.700 tapi Anda mengkonsumsinya 1.780 akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan energi yang berupa lemak di beberapa bagian tubuh Anda. Itu saja. Dan yang perlu Anda perhatikan juga, makanan-makanan semacam seperti snack tadi itu tidak akan membuat Anda kenyang lebih lama ya, karena dia kalorinya cukup tinggi ya, 480 misalnya tadi yang benar-benar konkret 280 biasanya disebabkan karena minyak ya, digoreng ya. Jadi makanan-makanan yang biasanya disajikan dalam bentuk digoreng itu kalorinya cukup tinggi dan bisa sampai 2-3 kali lipat dari yang diproses dengan cara yang lain, misalnya kentang dibandingkan direbus atau kukus, di steam itu dibandingkan dengan digoreng, itu kalorinya jelas jauh lebih banyak yang digoreng. Nah, itu sehingga menyebabkan nutrisi dia itu sebenarnya nggak seberapa, kandungan seratnya nggak seberapa, karbohidratnya nggak seberapa, tapi kalorinya melonjak naik karena kandungan oil atau minyak yang hasil dari pemrosesan tadi ya, penggorengan atau membuat keripik dan sebagainya, dan itu akan membuat kalorinya tinggi tetapi Anda lebih cepat lapar karena seratnya rendah, proteinnya rendah dan sebagainya.
Seperti itu. Jadi boleh atau tidak, kita kembali lagi, kita bebaskan Anda sekalian. Yang penting ini ya. Terus juga Anda mikir juga akan lebih cepat lepar lagi. Sementara ini saya tadi baru bikin perumpamaan ini untuk sarapan, ini untuk makan siangnya, belum makan malamnya. Anda mau menambahkan di sini, ya Anda otomatis ini aja udah surplus 80. Anda masih mau makan malam lagi, terserah. Kalau memang benar-benar Anda pengen ini ya, sementara sudah segini, mungkin Anda bisa mengurangi ininya, dibikin 300. Ininya nggak boleh kalap, makan siangnya dibikin 400. So nanti masih punya untuk sisa untuk makan malam dan untuk snack tadi kalau memang ini. Tapi kan ini juga nggak bisa setiap hari Anda konsumsi seperti itu, karena ya sayang gitu loh. Terus juga ya kandungan minyaknya terlalu tinggi dan terlalu mudah untuk lapar seperti itu. Dan beberapa makanan snack-snack itu nggak cuman segini, ini termasuk cukup kecil, beberapa itu gede banget ya jumlah kalorinya per sajian, dan bungkusnya itu gede banget, dan kita ngerasa kita kuat dan terbiasa bahkan untuk menghabiskan itu. Jadi potato chip misalnya itu ya gede gitu ya, atau bentuknya kayak semacam tabung gitu ya, dan kita ya dengan senang hati sambil nonton film misalnya, atau sambil kerja gitu tanpa kita sadari, cuman klik-klik ngisi data dan sebagainya, sampai satu tab itu, satu kaleng itu habis gitu, dan kalorinya akan sangat besar sekali. Bahkan satu kaleng itu bisa jadi mungkin separuh dari kebutuhan harian kita, bahkan mungkin lebih 60% dari kebutuhan harian kita dan sebagainya. Ya gimana kita mau makan malam, gimana kita mau tadi soal sarapannya, soal makan siangnya, nanti lagi-lagi nimbun kalori lagi, nimbun energi lagi, dan ya akan sangat sulit untuk menurunkan berat badan kita. Jadi ya, pertanyaan diet kalori boleh ngemil atau tidak? Boleh, terserah kok. Jadi kita bebaskan, Anda semuanya yang menonton video ini individu merdeka ya, tidak ada terus kemudian kita melarang-larang siapalah kita nggak saling mengenal dan sebagainya. Cuman ya ini tadi, kita memberikan pemahaman baru terhadap Anda semua ya, kalian semua yang ingin untuk mencapai berat badan yang lebih ideal dari sebelumnya, dan ingin lebih concern terhadap apa yang kalian makan gitu. Jadi nggak cuma sekedar makan, nggak asal enak, nggak asal mumpung ada dan sebagainya ya dihabisin. Ya ini soalnya akan nanti dampaknya nggak cuman hanya kegemukan saja, tapi akan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan penyakit dan sebagainya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian semuanya paham, mudah-mudahan memotivasi kalian, menginspirasi kalian. Jangan lupa subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi, like, comment, dan share. Jangan lupa ya. Terus kemudian follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Ya, ada Spotify, ada Facebook, ada Instagram juga. Di follow saja. Dan sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya.